Bayangkan ini terjadi pada Anda. Malam hari, tubuh rileks, pikiran tenang, dan hanya dalam beberapa menit, aliran darah mulai terasa berbeda. Bukan karena obat kimia, bukan karena pil mahal, tapi karena ramuan sederhana dari dapur yang sering diremehkan. Halo, saya Dr. Indri, dan hari ini saya akan menjelaskan mengapa kombinasi pisang, bawang putih, jahe dan madu bisa membantu mendukung stamina, aliran darah, dan performa pria, bahkan pada usia yang tidak lagi muda. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pastikan Anda subscribe channel ini. Karena di sini saya tidak menjual janji kosong, melainkan edukasi jujur berbasis ilmu tubuh manusia yang bisa Anda terapkan dengan aman. Sebagian besar pria yang mengeluh soal tidak sekuat dulu, bukan karena usia, melainkan karena 3 hal utama. Aliran darah tidak optimal, hormon stres terlalu tinggi, pembuluh darah kaku dan mudah menyempit. Tubuh pria itu seperti mesin hidraulik. Jika aliran darah lancar, respons tubuh akan jauh lebih baik, dan disinilah makanan tertentu berperan besar. Mengapa tubuh bisa merespon cepat? Banyak yang bertanya pada saya, "Dok, kok ada yang bilang cuma beberapa menit sudah terasa efeknya?" Jawabannya bukan sihir, melainkan respon saraf dan pembuluh darah. Jika saraf rileks, otot polos pembuluh darah melemas, nitrik oksida meningkat secara alami, maka respons tubuh pria bisa muncul relatif cepat. Bukan berarti instan permanen, tapi respon awal terasa. Pisang, sumber energi dan kalium untuk saraf. Pisang sering dianggap makanan biasa, padahal bagi pria, ini bahan bakar saraf dan otot. Sebagai dokter, saya jelaskan, kaya kalium membantu kontraksi otot dan saraf. Mengandung vitamin B6, mendukung hormon dan energi, membantu tubuh lebih rileks di malam hari. Tubuh yang rileks sama dengan respon lebih baik. Bawang putih, pembuka jalan darah. Bawang putih mengandung alsin. Fungsinya membantu pelebaran pembuluh darah, mendukung sirkulasi darah perifer, mengurangi kekakuan pembuluh. Saya sering mengatakan pada pasien, kalau jalannya sempit, sekuat apapun mesinnya tetap tidak maksimal. Bawang putih membantu membuka jalannya. Jahe, pemanas alami dan pelancar. Jahe bekerja pada sirkulasi, sistem saraf, dan rasa hangat tubuh. Efeknya, tubuh lebih siap, respon syaraf meningkat, aliran darah terasa lebih hidup. Itulah mengapa jahe sering digunakan sejak ratusan tahun lalu dalam pengobatan tradisional pria. Madu, stabilisator energi dan hormon. Madu bukan sekedar manis. Sebagai dokter, saya melihat madu sebagai sumber energi cepat tapi stabil, pendukung keseimbangan hormon, membantu pemulihan setelah aktivitas. Madu membantu menjaga stamina, bukan memaksa tubuh bekerja berlebihan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Bagian ini penting, jadi mohon dengarkan dengan tenang. Saya Dr. Indri, dan sebagai dokter saya perlu menegaskan sejak awal, ini bukan obat instan, ini bukan ramuan ajaib. Ini adalah minuman pendukung kondisi tubuh pria secara alami. Jika diracik dan dikonsumsi dengan benar, ramuan ini bisa mendukung aliran darah, respon syaraf, dan stamina malam hari. Namun jika asal-asalan, justru bisa mengganggu lambung dan tekanan darah. Prinsip dasar sebelum racik. Sebelum saya jelaskan langkahnya, pahami 3 prinsip penting ini. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh dicampur bahan lain di luar anjuran, tidak diminum dalam kondisi tubuh lelah ekstrim atau marah, karena tubuh pria bekerja berdasarkan keseimbangan, bukan paksaan. Langkah 1. Memilih pisang yang benar sangat penting. Kesalahan paling sering ada di sini. Pisang mentah bikin perut kembung. Pisang terlalu matang busuk, gula berlebihan. Pisang matang alami, kuning dengan sedikit bintik. Takaran aman, 1 buah saja. Jangan lebih. Jangan dicampur buah lain. Sebagai dokter, saya tekankan pisang di sini berfungsi menenangkan syaraf dan memberi energi ringan, bukan untuk mengenyangkan. Kupas potong kecil agar mudah dicerna. Langkah 2, bawang putih. Ini yang sering salah. Banyak orang berpikir semakin banyak bawang putih, semakin kuat. Salah besar. Takaran aman 1 siung kecil saja. Dihaluskan atau jelas, diamkan 5-10 menit sebelum digunakan. Kenapa harus didiamkan? Karena proses ini membantu mengaktifkan alisin, zat yang membantu pelebaran pembuluh darah. Jangan ditelan mentah utuh, dicampur kopi, diminum saat perut kosong jika punya mak. Langkah 3, jahe. Penghangat bukan pembakar. Jahe berfungsi sebagai penghangat alami, bukan pembakar tenaga. Takaran ideal, 1 ruas jari plus minus 2-3 cm. Bisa direbus 5-10 menit atau diparut lalu diseduh air hangat.
Jangan pakai jahe berlebihan karena bisa bikin jantung berdebar, bisa memicu asam lambung. Sebagai dokter saya selalu bilang, hangat itu baik, panas berlebihan itu masalah. Langkah 4, madu. Jangan sembarang manis. Madu di sini bukan pemanis, tapi penyeimbang energi dan hormon. Takaran aman, 1 sendok makan madu murni. Jangan pakai madu campuran gula. Tambahkan madu setelah air hangat, bukan air panas, karena panas berlebih merusak enzim madu. Langkah 5, air dan suhu yang benar. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan panas, bukan dingin. Suhu ideal, hangat nyaman di lidah, tidak menyengat. Kenapa? Karena air panas merusak zat aktif. Air dingin menyempitkan pembuluh darah. Langkah 6, urutan meracik jangan dibalik. Urutan yang benar, seduh jahe dengan air hangat. Masukkan bawang putih yang sudah didiamkan. Tambahkan pisang, boleh dihaluskan ringan. Terakhir, madu. Aduk perlahan, minum pelan, jangan diteguk. Waktu minum yang paling realistis. Waktu terbaik 30-60 menit setelah tidur. Setelah makan malam ringan, bukan setelah makan berat. Kenapa malam? Karena sistem syaraf mulai rileks. Tubuh tidak sibuk mencerna berat. Respon hormon lebih stabil. Hal yang wajib dihindari, ini sering dilanggar. Jangan minum 2 kali sehari. Jangan ditambah kopi atau susu. Jangan dicampur obat kuat. Jangan dikonsumsi saat emosi atau stres berat. Ingat, tubuh pria bukan mesin, tapi sistem. Ramuan ini bekerja dengan cara membantu aliran darah, mendukung respon syaraf, menenangkan tubuh, menyiapkan kondisi malam. Bukan memaksa ereksi, membuat tahan berlebihan, mengubah hormon secara instan. Saya ingin Anda ingat kalimat ini. Yang membuat pria tetap kuat bukan ramuan, tapi cara ia memperlakukan tubuhnya. Ramuan ini hanyalah alat bantu alami, bukan solusi tunggal. Siapa yang tidak boleh sembarang coba? Sebagai dokter saya wajib mengingatkan, jangan berlebihan. Jangan dicampur obat kuat kimia. Jika punya tekanan darah ekstrim, penyakit jantung berat, gangguan lambung serius, konsultasikan dulu. Kesehatan bukan lomba. Kenapa malam hari jadi waktu terbaik? Malam hari hormon stres turun, testosteron alami bekerja, sistem syaraf parasimpatis aktif. Itulah sebabnya banyak pria merasakan respon terbaik di malam hari, saat tubuh tidak dipaksa. Saya ingin Anda ingat satu hal penting. Keperkasaan pria bukan soal usia, tapi soal bagaimana Anda merawat tubuh sendiri. Tidak ada ramuan yang membuat seseorang hebat 20 jam tanpa batas. Yang ada adalah tubuh yang didukung dengan benar, sehingga bekerja lebih optimal dan alami. Jika Anda merawat pola makan, tidur cukup, mengelola stres, dan memilih bahan alami dengan bijak, maka tubuh akan berterima kasih pada Anda. Jika video ini bermanfaat, like, share ke orang terdekat, dan subscribe channel ini. Karena edukasi yang benar bisa menyelamatkan kualitas hidup banyak pria. Saya Dr. Indri, dan ingat, kesehatan sejati tidak pernah instan, tapi selalu sepadan.